Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat berjumpa di SMK Wali Songo 2, khususnya untuk jurusan Teknik Instalasi Tenaga Listrik. Untuk materi kelas 12 yang minggu kemarin sudah saya sampaikan, yaitu tentang instalasi atau sistem instalasi 3 fasa. Dari materi yang kemarin saya kirimkan di program Elingo, itu menjelaskan tentang materi yang harus kalian baca dan dirangkum untuk memahami apakah itu sistem listrik 3 fasa. Nah, di dalam video ini Pak Ali akan menjelaskan secara singkat karena mengingat waktunya juga nggak cukup banyak, karena untuk mengupload video itu butuh waktu banyak dan kalian harus mendapatkan materi ini secara singkat atau secara simpel, namun isinya bisa mengena untuk dipahami. Nah, dari materi yang kemarin itu, apa sih listrik 3 fasa itu? Dari pelajaran di kelas 11 bahwa listrik itu ada dua, yaitu listrik DC atau direct current dan listrik AC atau alternatif current. Apakah listrik DC itu? DC itu adalah energi listrik yang memiliki polaritas positif dan negatif. Nah, biasanya sumbernya itu bisa melalui aki, bisa melalui baterai, dan dia gelombangnya lurus, direct. Tapi kalau listrik AC, dia memiliki gelombang berbentuk sinus, ya. Nah, di gambarnya itu nanti ada di dalam materi, itu bisa kalian baca sendiri. Kemudian listrik AC memiliki polaritas 0 dan fasa. Itu kalau satu fasa berarti 0 dan fasa, atau disingkat dengan N dan fasa. Nah, dalam materi kali ini adalah 3 fasa. 3 fasa itu memiliki polaritas fasa 1, fasa 2, fasa 3 netral, atau biasanya disimbolkan dengan RSTN, yaitu R itu fasa 1, S fasa 2, T fasa 3, dan N adalah netral. Kemudian listrik 3 fasa ini kalau di dalam PLN itu dibangkitkan dari sebuah generator. Kalau PLN bisa generator PLTU atau pembangkit listrik tenaga uap. Ada PLTA, pembangkit listrik tenaga air. Ada PLTN, pembangkit listrik tenaga nuklir. Nah, Pak Ali akan menjelaskan yang simpel saja, yang sering kita pakai di pembangkitan Jawa Bali. Itu adalah PLTU, seperti yang ada di Paiton, Tuban, Gresik. Dia menggunakan pembangkit listrik tenaga uap. Nah, listrik yang dibangkitkan di sana adalah listrik 3 fasa melalui transmisi atau pengiriman energi hingga sampai ke rumah-rumah. Dia bisa nyampe dengan sistem tegangan 3 fasa dengan tegangan 220 380 volt. Artinya per fasanya tegangan 220, antar fasa 380. Nah, yang dimaksud dengan 3 fasa di sini, kalau misalnya kalian kerja di dalam industri atau di listrik perusahaan, itu ada 4 kawat. Nah, 4 kawat ini seperti yang saya jelaskan di awal, ini fasa R, S, T, dan netral. Nah, nanti tegangan yang akan kita ukur R, S, T, N. Kalau misalnya kita ukur menggunakan test pen, ini ada test pen, kemudian kita ukur R, ini menyala, S menyala, T menyala, N tidak menyala, karena N ini adalah
hantaran netral atau hantaran yang tidak memiliki tegangan. Kemudian ada tegangan per fasa. Nah, tegangan per fasa ini adalah tegangan yang diukur melalui terminal R dan N, S dengan N, T dengan N. Ini adalah tegangan per fasa. Kalau tegangan antar fasa itu adalah hasil tegangan yang diukur melalui R dan S. Kemudian R dengan T. Dan yang terakhir adalah S dengan T. Saya ulangi lagi. Tegangan per fasa yang tertera di dalam data 220 volt itu adalah tegangan hasil pengukuran dari R dengan N, S dengan N, T dengan N atau 0 ya. Itu tegangan per fasa. Sedangkan kalau tegangan antar fasa, yaitu tegangan yang dihasilkan pengukuran dari antar fasa, yaitu R dengan S, R dengan T, dan S dengan T. Nah, tegangan yang diukur antar fasa memiliki tegangan lebih besar daripada tegangan per fasa. Oleh sebab itu anak-anak, penanganan dalam menghadapi sumber 3 fase ini harus betul-betul ekstra hati-hati dibandingkan kalian menangani tegangan per fasa atau tegangan 1 fasa. Artinya begini, tegangan per fasa itu memiliki bahaya yang memang juga fatal. Kalau misalnya terjadi konslet fasa dengan 0, maka ini juga bisa mengakibatkan pengamannya trip atau pengamannya jatuh. Bahkan ini bisa merusak jaringan kalau misalnya pengamannya tidak respon. Tegangan yang dihasilkan dari konslet itu adalah arus listrik yang dihasilkan dari akibat konslet ini misalnya tidak terbatas atau tak terhingga dan sangat membahayakan. Ini yang disebut dengan bahaya fatal kelistrikan. Nah, 3 fase konsletnya itu lebih besar dan lebih membahayakan dari yang 1 fasa apabila tegangannya itu 220-380 volt. Karena percikan api yang dihasilkan dari tegangan antar fasa ini memiliki besar percikan api atau kekuatan ampere lebih besar daripada yang 1 fase. Begitu juga dengan bahaya sentuh dari akibat apabila seseorang tersentuh, kesetrum, tersengat listrik 3 fasa, ini juga mengalami hentakan yang luar biasa. Kalau tidak tertolong juga bisa mengakibatkan kematian. Walaupun sebenarnya yang 1 fase juga berbahaya dan juga bisa menyebabkan kematian andai kata seseorang kesengat atau kesetrum dan tidak tertolong. Nah, penanganan 1 fase kita cuma berhadapan dengan 220 volt untuk listrik rumah tangga, kabelnya cuma 2. Sedangkan 3 fasa kabel dari PLN itu berjumlah 4, tegangannya 380 volt antar fasa, dan kita dihadapkan dengan 4 kawat dengan memiliki tingkat kesulitan yang lebih dibanding yang 1 fasa. Nah, anak-anak, mungkin ini penjelasan tentang listrik 3 fasa untuk sebagai pendahuluan. Mudah-mudahan perjumpaan kali ini penjelasannya Pak Ali, penjelasan yang singkat ini bisa kalian pahami. Kalau misalnya belum mengerti, silakan videonya diputar ulang dan direnungi, dipahami dengan seksama. Apabila ada sesuatu hal dari penjelasan Pak Ali materi 3 fasa ini sebagai pendahuluannya,
kalian bisa bertanya tentunya melalui kolom komentar channelnya Pak Ali. Silakan sebutkan nama dan kelas. Insya Allah kalau ada kesempatan pasti Pak Ali tanggapi di grup WA listrik kelas masing-masing. Terima kasih. Apabila ada kesempatan kita berjumpa kembali dalam materi yang berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.